Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat-sehat semua ya? Bapak absen dulu ya sebelum kita mulai ya. Afika Jenia Alamin hadir. Ahmad Fikri Taufani, Aisyah, Nada, Sakit ya, Nadira, Naila, Randy, mana Randy? Riha, Safira, Fadila, Yoga. Berarti ada masuk 3 orang ya? Kita doakan semoga teman-teman yang tidak masuk karena sakit atau apapun itu yang berhalangan tidak bisa hadir, semoga bisa sembuh dan berkumpul bareng dengan kita semua. Amin. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu seperti biasa ya anak-anak ya. Karena apa? Untuk menguatkan rasa nasionalisme diri kita terhadap negara kita Indonesia. Bapak minta anak-anak untuk berdiri, coba semuanya. Bapak hitung, ketukan ketiga dimulai. 1, 2, 3. 1 nusa, 1 bangsa, 1 bangsa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka tercinta, nusa bangsa dan bahagia kita bela bersama. Oke, duduk kembali. Semoga lagu yang tadi kita nyanyikan bersama dapat memperkuat rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita semakin lebih dan lebih. Dahulu kita, pahlawan-pahlawan kita berjuang menggunakan bambu runcing dan senjata-senjata kita. Namun untuk saat ini sebagai anak muda kita menggunakan otak untuk berpikir dan karya kita sebagai merasa sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air. Baik, Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah semangat belajarnya? Apa tanda bahwa kita sudah siap belajar? Buku ada di atas meja. Coba siapa yang bukunya ada di atas meja? Di atas meja semua ya? Rizky, di mana bukunya Rizky? Oke, di atas meja udah ya. Agar kelas bisa kondusif, mari kita bentuk kesepakatan kelas. Menurut kalian, apa saja yang harus dilakukan ketika pembelajaran berlangsung? Ayo, apa saja? Kalau kita belajar, kita harus kondusif itu apa? Kondusif itu apa? Dapat diatur atau tenang ya? Ya. Kalau kita belajar, kita harus semangat, betul. Tidak boleh rame ya. Jika ada yang melanggar dalam kesepakatan, apa konsekuensinya? Ditegur, benar. Oke, kesepakatan kelas yang kita bikin bersama kapan hari? Peserta didik dapat menerapkan 5S. Apa 5S? Semangat, senyum, salam, sopan. Peserta didik membudayakan 4 kata ajaib: permisi, tolong, maaf, dan
Peserta didik berperan aktif selama pelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Keterlambatan pengumpulan tugas akan diberi sanksi pengurangan poin atau nilai. Memastikan peserta didik bertanggung jawab atas kelengkapan, kebersihan, dan perawatan barang-barangnya. Dapat dimengerti? Dapat disetujui? Oke, Bapak mulai pembelajaran ini dengan motivasi. Motivasi Bapak ini, Bapak mulai dengan Bapak bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang sarapan makanannya dibuatin orang tua? Siapa yang di sini hidup bareng sama orang tua? Siapa di sini yang uang jajannya dikasih orang tua? Siapa yang di sini diberi apa namanya ya? Uang jajan sudah, apalagi? Siapa di sini yang diantarkan sama orang tua? Oke, semua diantarkan sama orang tua ya. Coba Bapak balik lagi bertanya. Siapa di sini yang memberi makan, memberi sarapan kepada orang tua? Siapa di sini yang memberi rumah kepada orang tua? Tidak ada ya. Siapa di sini yang mengantarkan orang tua bekerja? Tidak ada ya. Berarti semua rezeki yang kalian terima itu dapatnya dari orang tua. Setuju enggak? Berarti kalian di sini semua ada hubungannya dengan orang tua. Maka Bapak ingin memberitahu bahwa orang tua kalian bekerja di rumah itu banyak jam ya, selama 7 jam. Kalian di sekolah hanya 6 jam. Hanya 6 jam saja. Orang tua kalian bersungguh-sungguh bekerja untuk kalian. Maka setidaknya kalian di rumah, di sekolah bersungguh-sungguh dalam belajar. Bersemangat dalam belajar. Siap? Siap. Oke, untuk meyakinkan diri, mari kita deklarasikan ke dalam diri kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Setelah Bapak mengucapkan ya. Hari ini saya belajar dengan semangat. Saya akan membahagiakan orang tua. Kalau saya tidak semangat belajar, orang tua saya akan sedih. Saya tidak ingin orang tua saya sedih. Karena itu, saya belajar dengan semangat. Saya anak rajin. Saya anak pintar. Sudah semangat belajarnya? Sudah makin bersungguh-sungguh dalam belajar? Sudah. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk pergi jalan-jalan ke museum. Mau yang mana anak-anak? Yang tengah dulu. Yang Sultan Mahmud, coba angkat tangan. Coba Sultan Mahmud angkat tangan. Yang Sultan Mahmud. Sultan Pemuda yang mana? Sultan Pemuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 50. Coba yang proklamasi. Ada 10 cuma ya. Berarti suara terbanyak dimenangkan oleh Sumpah Pemuda. Ini adalah bentuk tayangan depannya. Nah, ini pintu depannya ya. Nah, ini adalah diskusi. Yang ketiga yang perangkai itu. Siapa yang pergi ke Muhammad Yamin sama siapa? Ahmad Subarjo dengan Rajiman. Video di tingkat waktu kemarin masa lupa ya. Ini siapa ini? Nah, ini adalah tayangan siaran radio
Nah, ini adalah Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Siapa di sini yang menyanyikan lagu Indonesia Raya? Siapa? WR Supratman, benar. Ini adalah diorama. Apa diorama? Diorama adalah tampilan patung-patung seperti ini, namanya diorama. Oke, Bapak usahakan dulu ya. Lanjut kepada pembelajaran. Bapak ingin tanya, dari jalan-jalan virtual yang telah kita ikuti bersama, kira-kira bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Bagaimana sikap pahlawan, si pahlawan yang tadi itu, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Dengan cara? Dengan membuat undang-undang, dengan melakukan perundingan, terus belajar sungguh-sungguh, musyawarah, apalagi diskusi dan komunikasi antara rakyat. Benar. Terus apa saja manfaat kita mempelajari sejarah? Apa saja? Ada yang bisa menjawab? Pak Rasid akan kasih nilai ya. Yang iya, apa? Apa Naila dulu? Mengunjungi rasa saling menghormati dan menghargai. Benar. Terus ada lagi? Apa saja manfaat kita mempelajari sejarah? Tadi sudah, kita makin cinta kepada negara kita. Terus kita dapat mengetahui cerita di balik perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik, tujuan pembelajaran hari ini kita anak-anak mampu menjelaskan sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Peserta didik mampu mempresentasikan peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Oke, lanjut. Bapak ingin membagikan kelompok-kelompok kalian berdasarkan pembuatan clipping yang kita sudah buat di minggu yang lalu. Oke, ini sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Sudah tahu apa yang ingin kalian bahas? Sudah tahu ya? Oke, baik. Bapak kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Tapi sambil 20 menit ini, Bapak akan menilai keseriusan kalian dalam berdiskusi. Jadi, kita di sini di sekolah tidak hanya pintar dalam pelajaran, tapi kita juga bisa berdiskusi, juga bisa bekerjasama dengan teman-teman yang lain. Karena sifat bekerja sama itu yang diperlukan di masyarakat. Oke, bisa dimulai. Jadi waktunya kalian sekarang mempelajari apa yang ada di clipping. Bila perlu ditulis. Oke. Nanti setelah itu, setelah 20 menit, kita akan pergi ke kelompok yang lain.
sudah waktunya sudah habis. Silakan kita berpindah ke kelompok, kita menyebar ke kelompok yang lainnya. Yuk, berdiri semuanya. Satu di sini ya. Kamu di sini berdiri ya, berdua ya. Kamu berdiri di sini. Kamu sama Safira berdua tinggalnya di sini. Kamu nanti presentasi ya. Aku di mana? Aku di mana? Kamu nomor berapa? 3. Liga itu. 3 kelompok apa? Kelompok B berarti kamu. Mana B? Itu sini. Kelompok apa kamu? Iya. 4 kuning. 4 kuning di mana? Kelompok B. Iya, kamu diam sini. Kamu sambil presentasikan. Ayo. Bisa? Duh, nomor berapa ini? 5 kuning. 5 kuning di mana? Coba lihat. Ini ada punya. Nanti lagi. Apa ini? Yuk. Sudah. Yang nomor 1 atau nomor 2 atau yang dilingkari warna hitam sama Bapak, silahkan berdiri. Silahkan berpresentasi kepada tamu-tamu yang dihinggapi oleh kelompok kalian. Yang ini yang dipresentasikan. Iya. Sama, langsung ya anak-anak langsung presentasi kepada teman kalian. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Dengarkan baik-baik ya. Jangan lupa ditulis di kertas. Apa kelompok satunya? Kelompok satunya siapa? Nomor 1, 2. Mana Nabila? Nabila sama Rama ini dipresentasikan sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang kami hormati, hari ini aku ingin presentasi. Beritahu ke temannya. Gini, berdirikan. Tunjukkan ke anak-anak. Nah. Hadapkan anak. Tunjukkan ke anak-anak. Iya, gitu. Sudah? Kurang 3 menit lagi ya. Ayo kita berpindah lagi ke kelompok asal. Sudah? Silakan berdiskusi lagi hasil yang kalian dapatkan dari anak-anak, dari teman kalian yang presentasi. Silakan kalian diskusi kembali, dicocokkan, dikumpulkan informasi yang kalian dapat, dijadikan menjadi satu kertas, satu narasi, satu paragraf. Bisa ya? Kamu dapat apa, Naila? Dapat ini.
Kamu dapat apa, Safira? Oh, kamu yang presentasi tadi. Ayo, sudah yuk. Silakan dari kelompok A untuk presentasi. Iya, Langsung baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus penjelajah bangsa Eropa ke Indonesia dimulai pada awal abad ke-16 dengan kedatangannya Portugis di Maluku. Disuruh Belanda mendirikan VOC tahun 1602. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Pergerakan Nasional dan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908 berdirinya Budi Utomo dan pada tahun 1908 berdirinya perhimpunan di Belanda yang bernama Indische Vereniging dan pada tahun 1911 berdirinya Serikat Dagang Indonesia Islam dan pada tahun 1912 transi organisasi Islam menjadi Serikat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjajahan Belanda yang memicu perlawanan dari rakyat tidak dalam bentuk perang tetapi juga lewat jalur organisasi. Pergerakan nasional baru bernama Budi Utomo yang bergerak di bidang pendidikan sosial. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda yang menegaskan tekad pemuda menanti persatuan dalam bangsa tanah air dan bahasa Indonesia. Pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia dan rakyat Indonesia Oke, baik Bapak akan merangkum untuk pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Sejarah Indonesia. Yang diliputi dari masuknya bahasa Eropa ke Indonesia, kemudian peperangan, organisasi pergerakan nasional Bulan Sumpah Pemuda, kemudian masuknya Jepang ke Indonesia dan persiapan. Baik, dari hasil kelompok yang telah kita lakukan bersama, ada beberapa kelompok, ada satu kelompok yang baik dalam hal bekerjasama, bernalar kritis, bergotong royong, dan lain-lain. Dari kreativitas, kualitas argumen, kerjasama tim, dan berdiskusi. Kira-kira kelompok siapa yang terbaik ya? Oke, kita hitung sama-sama. 1, 3. Kelompok B dengan skor 16. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Bapak ingin menutup pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Bapak tutup, ambil kertas kosong, terus 1 ini dipotong untuk menjadi 5.
Ditulis, nggak usah pakai nama, langsung ditulis di situ ya, langsung ditempel di sana ya. Ditulis pengalaman menarik kalian. Apakah pembelajarannya parasit ini membosankan atau membingungkan? Ya, ditempel ya nanti ya. Dah, sudah ya. Oke, duduk lagi di tempatnya. Oke, Bapak bacakan, duduk lagi di tempatnya. Pembelajaran ini sangat menyenangkan dan saya suka belajar ini karena nanti ada hadiahnya. Boleh. Pembelajaran seru dan menyenangkan dan tidak membosankan. Setuju? Gembira dan sangat seru. Setuju? Rata-rata lebih dari 90% anak-anak telah seru dan merasa menyenangkan pembelajarannya Pak Rasid. Terima kasih ya Pak Rasid ucapkan. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kalian. Pak Rasid tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara ya, kita nyanyi sayonara dulu ya. Berdiri. Satu, dua, tiga. Sampai berjumpa pulang. Sampai berjumpa pulang. Buat apa susah? Tak ada gunanya. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya.